Sebelum jadi diktator, Julius Caesar pernah diculik bajak laut. Gimana ya caranya dia bisa lolos dari gerombolan mafia di tengah samudra? Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk sini-sini bareng sama aku, Af, dari Af Kisah. Kita bahas kejadian sejarah yang unik ini. Tapi sebelumnya, boleh banget loh subscribe YouTube channel Af Kisah kalau kamu tertarik sama sejarah, mitologi, dan kisah-kisah seru lainnya. Nah sekarang, kita mulai aja yuk kisahnya. Gaius Julius Caesar adalah seorang politikus, pemimpin militer, dan diktator dari Kekaisaran Romawi kuno. Julius lahir di Roma, Italia pada bulan Juli 100 tahun sebelum Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan Wangsa Julius Claudius. Pada tahun 75 sebelum Masehi, Julius yang masih muda mau berkarir di bidang politik dan militer. Sehingga dia memutuskan untuk belajar oratori di Pulau Rhodes. Julius berlayar ke Pulau Rhodes beserta para krunya. Pas lewatin Laut Aegean, kapal Julius yang megah ini diserang sama kelompok bajak laut Silesian. Semua harta yang dibawa sama Julius dan krunya disita. Begitupun orang-orangnya disekap semua. Nah, Julius ini auranya bangsawan dan karismatik banget. Makanya para bajak laut ini pun tahu kalau pemuda yang ditangkapnya ini berasal dari keluarga kaya. So, mereka memutuskan untuk mengirimkan surat ke pemerintah minta tebusan buat Julius Caesar. Para bajak laut ini minta tebusan 20 talents. Talents itu bisa dibilang kayak mata uang zaman dulu gitu deh guys. Julius Caesar tersinggung sambil ketawa gede banget. Dia malah bilang kira-kira kayak gini. Hah, tebusanku cuma 20 talents. Kalian benar-benar nggak tahu siapa aku ya? Aku ini loh bangsawan kaya banget, harga tebusanku mah 50 talents. Cepet sana, minta 50 talents. Ya bajak lautnya kesenangan lah, gila aja nih orang. Malah dia minta tebusannya dinaikin. Tapi ternyata kegilaan Julius nggak sampai di situ. Dia nggak mau bersikap seperti tawanan. Dia menolak diperlakukan lebih rendah dari bajak laut. Mungkin karena karisma dan keberaniannya, para bajak laut ini malah menghormati dia dan menyukai tawanan gila ini. Julius malah bersikap seperti bos ke para bajak laut itu. Setiap hari dia bakal menyapa para bajak laut seakan-akan dia ini komandannya dan para bajak laut adalah bawahannya. Bahkan Julius juga bisa menyuruh para bajak laut ini diam setiap kali dia mau tidur. Hebat banget ya. Nah hebatnya lagi, para bajak laut ini malah senang sama Julius Caesar. Mereka main bareng, makan bareng, ngobrol bareng, bahkan bercanda bareng. Salah satu bercandaan Julius yaitu, "Hey, kalau aku bebas, aku bakalan serang kapal kalian, terus kalian semua aku crucify loh." FYI, crucify adalah salah satu metode hukuman orang zaman dulu dengan cara disalib. Tapi apakah Julius Caesar beneran bercanda? Atau serius? Selama 38 hari menjadi bestie para bajak laut, akhirnya bapaknya yang kaya mengirimkan tebusan sebanyak 50 talents ke kapal bajak laut. Seneng dong para bajak laut, mereka akhirnya mendarat di suatu pesisir untuk melepaskan Julius. Julius dan kru-krunya pun bebas. Perpisahan kali ini nggak mencekam sama sekali. Nggak, bahkan kabarnya nih mereka tuh perpisahannya kayak perpisahan sama temen. Gak perlu pakai lama, Julius pun gercep ngumpulin para pemilik kapal lokal untuk membuat angkatan laut di Miletus. Misinya cuma satu, yaitu balas dendam ke para bajak laut yang udah menangkapnya. Habis itu, dia kembali ke pesisir di mana kapal bajak laut yang menangkapnya tangkal. Kemudian, Julius beserta angkatan lautnya berhasil menangkap semua bajak laut dan mengambil balik uang tebusan Julius. Lalu mereka pergi ke kota terdekat, Pergamon. Di Pergamon, Julius memenjarakan semua tawanan bajak lautnya. Habis itu, dia pergi ke Bitinia buat ketemu sama Marcus Jancus, gubernur Asia dan Bitinia. Tujuan pertemuannya adalah minta izin menghukum para bajak laut itu. Tapi nyatanya, Pak Marcus ini malah pengen menjual para bajak laut ini menjadi budak, dan hasilnya akan dia keep sendiri. Mendengar hal itu, Julius marah besar. Dia buru-buru balik lagi ke Pergamon supaya nggak keduluan sama angkatan laut Marcus. Bener aja, angkatan laut Julius pun sampai duluan. Begitu sampai ke Pergamon, para bajak laut ini
sama Julius Caesar. Setelah semuanya wafat, barulah mereka dikrus. Nah, itu dia kisah tentang Julius Caesar yang diculik sama para bajak laut. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Anyway, aku udah tulis sumber-sumber informasi yang aku dapat di description box. So, kalian bisa cek sendiri kalau kalian mau riset lebih jauh, atau kalau kalian tahu informasi dan koreksi soal informasi yang aku dapat, boleh banget juga komen di bawah. Anyway, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa ngobrol bareng lagi di kisah-kisah selanjutnya. See you and have a nice day. Bye-bye.